warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buya, saya mohon bertanya. Semoga Buya dan seluruh keluarganya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begini Buya, kaitannya dengan jual beli. Menurut keterangan dari yang saya dengar, bahwa warahmatullahi wabarakatuh. umat Islam dianjurkan untuk tidak memperjualbelikan produk-produk Yahudi dan Nasara. Namun amin ya Rabb. Pada dasarnya kebanyakan masyarakat awam tidak tahu mana yang produk-produk Yahudi, mana yang produk Nasara, sehingga tidak bisa memilih dan memilah barang-barang yang perlu kita jual dan tidak perlu kita jual. Oleh karena itu, mohon penjelasannya, barang-barang minuman atau makanan apakah yang tidak boleh diperjualbelikan oleh umat Islam. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang indah. Islam agama yang indah, bahkan Islam juga memperkenankan kita berinteraksi dengan orang di luar Islam. Termasuk dalam transaksi jual beli dengan orang di luar Islam pun diperkenankan, dengan catatan yang orang tersebut adalah bukan harbi, bukan orang yang memerangi kita. Tetangga kita yang Nasrani, kita boleh jual beli dengan dia. Produk yang halal untuk kita tentunya. Biarpun halal untuk dia, tapi tidak halal untuk kita, nggak boleh. Di antara mereka boleh jual beli yang haram, misalnya jual beli babi, di antara mereka itu sah. Jadi, kalau memang orang di luar Islam yang harbi, yang memerangi kita, maka tanda iman kita, kecemburuan kita kepada Islam adalah kita tidak boleh menolong mereka karena mereka memerangi kita. Memerangi kita bukan memerangi kita yang langsung ada di sini, memerangi saudara kita yang ada di Palestina sana. Maka semua program bisnis yang diindikasi atau sudah jelas bahwasanya bisnis tersebut adalah ada sumbangsihnya untuk menghancurkan saudara kita yang di Palestina, maka kita tidak boleh berurusan dengan bisnis tersebut, dengan produk tersebut. Tapi kalau saudara kita jangan dipukul rata supaya kita tidak salah bersama syariat Nabi Muhammad. Tapi tetangga kita yang Nasrani, tetangga kita yang agama-agama beda, kita sah jual beli dengan mereka. Dengan catatan mereka adalah bukan orang yang memerangi Islam dan membenci kepada Islam. Kalau Anda tahu orang itu membenci Islam dan memerangi Islam, Anda tidak boleh berurusan dengan mereka. Karena harbi, karena mereka telah memusuhi Islam. Tapi tetangga yang baik dengan kita, bahkan bukan saja kita boleh jual beli. Kalau dia sakit, kita wajib memberinya makan kepadanya. Kita berikan pertolongan kepadanya. Nah, beberapa produk jika itu diindikasi adalah memang produk, ada satu kesepakatan untuk diberikan kepada orang-orang yang memusuhi kaum muslimin di Palestina, misalnya produk Yahudi misalnya. Maka di situ ada produk orang yang memusuhi kita, produk orang yang memerangi kita. Dan ingat, tidak semua Yahudi memusuhi kita, tidak semua Nasrani memusuhi kita. Ya, kita tidak boleh memukul rata. Akan tapi produk yang jelas-jelas bahwasanya ini produk diindikasi atau diduga kuat atau bahkan sudah jelas sebagian hasilnya adalah untuk kepentingan mereka di dalam memerangi Islam, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Cuman produk ini dibagi tiga. Produknya orang yang memerangi kita ada 3 model. Yang pertama adalah kita wajib atau kita boleh bahkan wajib beli kepada mereka biarpun itu produk mereka. Jadi bukan semua produk. Kita boleh beli produk mereka. Kita beli produk mereka, bahkan kadang kita wajib beli produk mereka. Ini kelompok yang pertama. Produk yang untuk bersaing dengan mereka sendiri. Untuk bersaing dengan mereka, bahkan untuk melawan mereka. Seperti di saat kita belum bisa membuat senjata, totonya mereka menjual senjata, kita boleh beli senjata.
atau untuk bersaing dalam percaturan dunia ini, teknologi dan sebagainya, mereka punya alat-alat teknologi yang canggih, kita bisa membeli untuk bertanding dengan mereka, itu sah. Bahkan kita menggunakan jasa mereka pun sah. Tentunya harus kita gunakan demi kejayaan Islam, untuk melawan mereka yang memerangi kita, bukan melawan orang non-muslim yang tidak memerangi kita, yang memerangi kita. Baik. Jadi kita boleh membelikan produk semacam itu. Karena apa? Alat-alat teknologi, semua teknologi yang canggih yang mereka miliki, kita boleh menggunakannya jika kita untuk mempertahankan kita, untuk menjaga kita, atau untuk melawan mereka. Ini produk yang pertama. Produk yang kedua adalah hukumnya mubah. Artinya apa? Kita punya dan mereka punya, hanya mungkin kualitas kita kurang baik, sehingga di dalam hal-hal semacam ini, atau kita belum yang pertama kita tambah lagi sesuatu yang memang bukan untuk melawan mereka, bertahan mereka, akan tapi produk itu mereka buat dan kita belum bisa membuatnya, dan itu ada manfaatnya besar untuk umat Islam. Kita boleh mengambil produk mereka, ada manfaatnya besar untuk umat Islam. Baik, itu boleh yang pertama. Yang kedua adalah setengah-setengah. Artinya apa? Mubah. Boleh-boleh saja, tapi lebih baik dihindari adalah misalnya sama-sama kita punya produk dan mereka yang musuh kita punya produk. Hanya masalah kualitas saja. Kualitas kita kurang maksimal dan kualitas mereka maksimal. Kualitas mereka lebih bagus dan kualitas kurang bagus. Maka dalam hal ini kita boleh-boleh saja, karena apa? Kualitas itu kadang juga untuk kebaikan. Untuk kebaikan kita, kualitas. Maka dalam hal ini kita sangat dianjurkan untuk bertahan agar kita memilih produk saudara kita demi berkembangnya produk saudara kita agar semakin baik. Baik. Yang ketiga inilah yang Anda tidak boleh beli produk mereka. Apakah itu? Yaitu produk yang kita pun mampu dan kita tercukupi dengan produk tersebut. Dan kita pun puas dengan produk tersebut. Secara kenyataan, bukan perasaan. Kalau perasaan karena gengsi ya, karena biasa dengan produk kafir, produk non-muslim, akhirnya dia merasa gak nyaman. Oh, tidak benar itu. Artinya memang secara hakikatnya, misalnya urusan air, apa bedanya air? Masalah kemasan, nggak penting, gelas kayak pakai batok kelapa itu sama, namanya air juga cara minumnya. Misalnya air kemasan, susu, kue-kue. Orang kita pandai buat kue, tapi kenapa kita harus beli kue mereka? Ini kan aneh sekali. Kue, makanan yang kita mampu membuatnya, atau yang kita masih bisa makan yang lainnya dan kita tidak terlalu memerlukannya makanan tersebut. Ayam goreng saja misalnya, kenapa kita harus makan ayam gorengnya orang yang memerangi kita? Kenapa tidak beli ayam gorengnya ibu siapa, Bu Haji siapa di rumah tetangga kita? Ini kan aib di hati kita. Air, kenapa kita masih memakai airnya orang yang memerangi kita? Ini adalah masalah ghirah. Masalah ghirah, kecemburuan hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menghimbau kepada kaum muslimin semuanya untuk berusaha. Berusaha itu ya namanya berusaha. Dan yang di itu 5 menit pindah ke toko saudara kita yang lainnya. Sampai kita dapat, jangan dianggap sepele, itu adalah iman. Itu adalah iman di hati Anda. Dan Anda mendengar suara ini. Koreksi iman Anda. Kalau masih ada milik tetangga Anda, saudara Anda yang tetangga Anda, dia punya produk, kok Anda membeli produknya, orang yang musuh Anda, ketahuilah, yang Anda koreksi iman Anda. Mana sujud Anda? Mana ibadah Anda? Kecuali terpaksa dalam keadaan Anda haus, tidak ada lagi minuman kecuali minuman milik orang yang memusuhi Anda. Anda minum demi keselamatan Anda. Tapi kalau masih ada pilihan dan Anda yang membeli, Anda pilih yang milik saudara Anda. Saudara umat Nabi Muhammad, bangsa kita, negeri kita. Ini adalah memihak, ini penting demi kemajuan saudara kita. Memihak, ada memihak yang dengan memusuhi, kita tidak memusuhi kecuali mereka orang yang memusuhi kita kok. Memihak adalah wajar dan sah. Dan ini berlaku dalam semua bangsa demi kemajuan bangsanya, apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah produk-produk seperti itu. Adapun nama-nama produk memang hal-hal yang semacam itu karena biasanya ini ada tim yang menyebutkan kalau teramat banyak produknya,
Kita bisa mengambil misalnya produk yang ini pernah disebar juga di negeri Arab sana, pernah disebar di Qatar, di Kuwait, dan sebagainya. Beberapa produk yang harus dihindari karena produk tersebut diindikasi atau bahkan sudah jelas keuntungannya adalah untuk diberikan kepada orang-orang Israel untuk merangi orang-orang di Palestina. Dan nanti bisa melihat datanya kepada tim untuk minta produk-produk apa, itu bisa diambil dari informasi dari tempat yang lain. Seperti kita itu perlu berani. Kita pernah di negeri Arab sana waktu ada penodaan terhadap Nabi Muhammad, masalah karikatur Nabi Muhammad dan sebagainya atau apa. Itu negara-negara tertentu berani menolak produk mereka karena telah menodai. Kalau menodai Nabi, menodai agama, berarti dia berlawanan dengan agama. Kita tidak boleh mencaci kok. Kita juga tidak boleh mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang lain kan. Itu kan ajaran indah dari Nabi Muhammad. Makanya waktu itu ada penodaan terhadap Nabi Muhammad, maka kita blok, kita larang produk itu beredar di negeri tersebut. Nah, ini adalah kehebatan satu kaum ya untuk membela bangsanya, membela negerinya. Dan semoga negeri kita pun demikian. Semua produk dari kaum yang memusuhi umat Islam atau memusuhi umat Nabi Muhammad harus berani kita hentikan. Ini adalah kekuatan sebetulnya dengan cara semacam itu. Adapun jenis produk-produknya Anda bisa langsung datang ke tim nanti untuk kita, karena teramat banyak sekali. Produknya A, B, C, D-nya teramat banyak. Dan semoga kita ini bisa benar-benar memberikan pengarahan dan juga bisa benar-benar memilih di dalam belanja. Paling tidak begini, yang harus Anda sadari bahwasanya utamakan kalau Anda belum tahu teramat banyak produknya, yang sudah pasti Anda tahu adalah milik saudara Anda. Ini saya rubah rumusnya. Anda, karena produknya orang yang musuh kita teramat banyak. Produk orang yang memusuhi kita teramat banyak. Maka saya rubah rumusnya. Ya, ambillah produk saudara Anda. Yang jelas-jelas saudara Anda, pastikan. Itu saja. Setelah itu Anda, yang tidak tahu Anda hindari dulu. Pastikan air saudara Anda. Kerupuk saudara Anda. Kue saudara Anda. Pastikan kalau itu sudah produk saudara Anda, pasti Anda ambil. Dalam bahasa sederhana begini. Untuk menghindar dari uang palsu, Anda tidak perlu melacak berapa banyak uang palsu. Cukup Anda mengerti uang asli, maka Anda terbebas dari uang palsu. Maka kenalilah produk saudara Anda, maka Anda saat itu pun akan menghindar dari produk-produk yang lain daripada saudara Anda. Itu saja. Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk. Wallahu a'lam bishawab.